Pada malam dini hari tanggal 7 Juli 2022, sekitar pukul 00, Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri merayakan hari ulang tahun pernikahan di rumah Magelang. Seperti biasanya pada perayaan-perayaan sebelumnya, suasana sangat hangat, terpancar kebahagiaan pada kami semua yang ada di rumah. Pada pagi hari Bapak Ferdi Sambo harus kembali ke Jakarta karena tugas, sedangkan Ibu Putri tetap berada di rumah Magelang untuk memantau putrinya yang baru masuk di sekolah SMA Taruna Nusantara. Tidak pernah terbayangkan sedikit pun ada kejadian pada malam hari tanggal 7 Juli 2022 di rumah Magelang yang selanjutnya membuat saya dituduh melakukan bentuk perbuatan melawan hukum. Sehingga membuat saya harus duduk di sini di hadapan majelis yang mulia untuk membacakan nota pembelaan atau pledoi pada hari ini. Pengamanan senjata api yang dianggap oleh penuntut umum sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan tegas saya sampaikan bahwa saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan. Apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut. Pada saat itu terjadi keributan antara almarhum Yosua Nofriansah Huta Barat dengan Om Kuat Ma'ruf. Yang berdasar cerita dari Om Kuat Ma'ruf sempat menggunakan pisau untuk mengejar almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sebagai seorang anggota Polri, sebagai senior, sebagai yang dituakan, melakukan tindakan mengamankan senjata api sebagai bentuk antisipasi dan mitigasi resiko terjadinya keributan kembali di antara mereka. Upaya pengamanan terhadap pisau yang dipakai juga sudah saya lakukan malam itu. Dan tindakan pengamanan senjata api sudah saya sampaikan langsung terhadap almarhum Yosua. Saya sama sekali tidak mengetahui ada permasalahan antara almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Ibu Putri. Saya tidak pernah tahu bahwa ada ancaman yang dilakukan oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Ibu Putri. Selain itu, yang mulia majelis hakim, saya tidak pernah ada permasalahan baik secara pribadi maupun kedinasan dengan almarhum Yosua. Dari keterangan saksi yang hadir di persidangan, tidak ada yang menyebutkan ada perintah terkait mengamankan senjata. Didukung hasil pemeriksaan poligraf kepada saya dengan isu apakah ada seorang yang menyuruh mengamankan senjata milik Nofriansah Yosua. Yang saya jawab tidak ada dan sudah terindikasi jujur. Berdasarkan pada keterangan saksi Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Om Kuat dan Susi yang menyatakan mereka tidak mengetahui bahwa saya telah mengamankan senjata milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini juga diperkuat keterangan yang termuat dalam berkas surat tuntutan yang dikemukakan oleh penuntut umum bahwa terdapat komunikasi antara Bapak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri yang tidak pernah saya ketahui pada Jumat dini hari tanggal 8 Juli yang menyatakan bahwa Ibu Putri meminta Bapak Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi ajudan atau yang lain dan menyatakan Ibu Putri takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat almarhum memiliki senjata. Saya tidak pernah dihubungi oleh Bapak Ferdi Sambo pada tanggal 7 maupun 8 Juli
2022. Berdasarkan keterangan saksi yang sudah hadir dalam persidangan ini, termasuk saksi dari operator seluler, menyatakan bahwa tidak ada komunikasi elektronik antara saya dengan Bapak Ferdi Sambo. Hal ini juga dapat dikuatkan dengan melakukan pengecekan terhadap handphone milik Bapak Ferdi Sambo yang sudah disita. Mohon izin yang melanjutkan yang mulia majelis hakim. Pagi hari tanggal 8 Juli 2022, saya diperintahkan secara mendadak oleh Ibu Putri untuk mempersiapkan dan ikut mengantar beliau pulang ke Jakarta. Sebagai seorang bawahan, sudah menjadi hal yang wajar untuk memenuhi tugas dari seorang pimpinan. Dalam hal ini Ibu Putri sebagai istri dari Kadif Propam, perintah yang disampaikan juga jelas, tidak ada kaitannya dengan tuduhan yang mengatakan saya sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan dilakukannya sesuatu terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah tidak ada hubungannya dengan perintah backup yang penuntut umum ambil dari keterangan setelah tiba di Jakarta. Perintah mendadak tentu mengakibatkan semua dilakukan secara terburu-buru, termasuk menurunkan barang-barang dan sekaligus senjata api yang telah saya amankan karena khawatir ada keributan lanjutan antara almarhum dengan Om Kuat Ma'ruf pada malam sebelumnya. Senjata tersebut saya letakkan di dashboard mobil LM bersamaan dengan meletakkan senjata steyr yang memang biasa diletakkan di mobil ibu. Selain itu memang almarhum Yosua, semua tuan saya juga akan duduk di situ yang mulia, yang kemudian diasumsikan sebagai tindakan mengamankan senjata kembali dan respon dalam bentuk kehendak serta rencana yang saya sebagai judan yang terlatih untuk meluluskan dan mendukung kehendak Bapak Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan backup di Jakarta. Sekali lagi, penuntut umum memakai keterangan yang baru dikemukakan oleh Bapak Ferdi Sambo di Jakarta. Jika saya berniat untuk mengamankan kembali senjata almarhum Yosua Nofriansah Huta Barat, akan lebih masuk akal bagi saya untuk meletakkan senjata tersebut dalam tas tumi milik saya, sehingga senjata tersebut selalu dalam penguasaan saya. Tidak pernah saya menyampaikan kepada siapapun bahwa jangan sampai almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat mengambil senjatanya kembali. Setelah selesai kendaraan dan barang-barang disiapkan, sudah menjadi tugas saya untuk melakukan pengecekan ulang ke dalam rumah, memeriksa barangkali masih ada barang milik Ibu Putri yang tertinggal. Ketika saya melakukan tugas tersebut, saya tidak tahu dan tidak pernah menyampaikan kepada siapapun tentang pembagian tempat duduk di kendaraan yang akan dipakai menuju ke Jakarta. Dalam berkas surat tuntutan selalu disampaikan bahwa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat harus selalu diawasi dan dikawal sejak awal berangkat dari Magelang ke Jakarta, bersaat berhenti di rest area maupun saat di rumah Duren 3. Tapi dalam berkas tuntutan tidak pernah menyebutkan perintah pengawasan dan pengawalan disampaikan oleh siapa kepada siapa, serta kapan dan di mana perintah itu disampaikan. Dimulai dari pembagian tempat duduk saat berangkat ke Jakarta yang tidak didukung satupun keterangan saksi atau bukti. Bersaat mampir di rest area tol untuk ke kamar kecil, dari keterangan saksi di pengadilan, sudah jelas bahwa saya yang meminta kepada Patwal melalui HT karena saya sudah ingin buang air kecil. Jika memang harus diawasi, maka semestinya saya tidak boleh melepaskan pengawasan saya ketika di Saguling saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Dari semua keterangan saksi tidak ada yang saya perintah atau saya minta tolong untuk mengawasi keberadaan almarhum Yosua di Saguling. Dan terakhir di rumah Duren 3, ketika kami tiba dan semua turun dari mobil serta terlihat di CCTV yang sudah diputar di pengadilan, saya tidak pernah sedikit pun selalu memperhatikan gerak-gerik dan keberadaan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tidak segera masuk karena harus memutar balik mobil yang akan digunakan Ibu Putri kembali ke Saguling setelah hasil PCR keluar.
Saya tidak mempunyai penglihatan super yang mampu menembus pagar rumah untuk memastikan keberadaan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saya berada di dalam mobil. Dan sudah kita ketahui bersama yang mulia, bahwa di bagian depan rumah Duren 3 juga terdapat garasi dan pintu pagar yang dapat terbuka. Sedangkan dari rekaman CCTV terlihat pada saat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat berada di sekitar tempat itu, saya sama sekali tidak pernah mendekat ke arah almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para jaksa penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum. Dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya sudah sampaikan kepada almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa senjata miliknya ada di dashboard mobil LM. Setelah tiba di Jakarta, saya tidak pernah mengambil kembali senjata tersebut dengan tujuan untuk saya kuasai. Ketika kami duduk-duduk di depan rumah Saguling, saya juga tidak pernah melarang almarhum Yosua untuk mengambil senjata miliknya. Hal ini juga sudah dibuktikan dari semua keterangan saksi yang hadir pada persidangan ini. Selanjutnya saya mendapat perintah dari Bapak Ferdi Sambo untuk naik ke lantai 3 rumah Saguling. Sebagai bawahan tentunya saya mematuhi apa yang diperintahkan oleh pimpinan saya. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan Bapak Ferdi Sambo memanggil saya waktu itu. Percakapan yang terjadi antara saya dan beliau tidak seperti apa yang dikemukakan dalam berkas surat tuntutan saya. Setelah Bapak Ferdi Sambo menyampaikan bahwa ibu sudah dilecehkan almarhum Yosua, beliau berbicara kembali kepada saya mau panggil dia, kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia? Dan saya jawab, tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya. Permintaan yang saya tolak itu disampaikan secara runtut dan langsung, mulai dari panggil, backup, dan amankan, serta jika melawan berani menembak atau tidak. Tidak pernah ada penyampaian akan memanggil kapan dan di mana, serta tidak ada dan tidak pernah disampaikan ataupun diisyaratkan pula bahwa Bapak Ferdi Sambo mempunyai niat untuk membunuh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketika mendengar bahwa ibu sudah dilecehkan, hal itu sontak membuat saya terkejut dan bertanya-tanya perbuatan sejauh apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Yosua kepada ibu putri. Saya turun ke lantai 1 sambil terus memikirkan hal tersebut. Apa yang Bapak Ferdi Sambo maksud dengan pelecehan itu? Peristiwanya di mana yang beliau maksud? Perasaan saya berkecamuk antara bingung, cemas, serta takut. Apalagi pada saat menyampaikan hal itu Bapak Ferdi Sambo dalam keadaan menangis dan penuh dengan emosi. Dalam kekalutan tersebut saya menyampaikan kepada Richard bahwa dia dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo di lantai 3 tanpa tahu apa yang hendak disampaikan oleh Bapak Ferdi Sambo. Saya duduk di depan rumah Saguling, hati dan pikiran saya tidak tenang memikirkan perbuatan apa yang dilakukan oleh almarhum Yosua. Saya tidak pernah menyangka jika almarhum Yosua sampai berani dan tega terhadap ibu putri. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, sudah menjadi suatu prosedur dan kebiasaan bahwa setiap kembali dari luar kota wajib bagi keluarga dan perangkat Bapak Ferdi Sambo yang akan menetap untuk melaksanakan PCR dan isolasi. Ketika diminta oleh ibu putri untuk mengantar ke tempat isolasi, sudah sepantasnya saya sebagai bawahan menjalankan perintah tersebut. Apalagi hal itu adalah perintah yang sudah biasa saya lakukan sehari-hari. Semua perangkat sudah tahu urutan kebiasaan dan prosedur yang ada. Ikutnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ke tempat isolasi bukan atas ajakan atau perintah dari saya. Dapat kita lihat bersama dalam CCTV, pada saat ibu putri meminta saya untuk mengantar isolasi, saya sama sekali tidak ada interaksi dengan almarhum Yosua dan tidak ada keterangan saksi atau bukti yang menyebut saya mengajak almarhum Yosua untuk ikut ke tempat isolasi. Saya tidak pernah tahu jika Bapak Ferdi Sambo akan menuju rumah Duren 3.
Sepengetahuan saya Bapak Ferdi Sambo akan menghadiri undangan untuk bermain badminton di Depok